Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firliana Azalia Putri dengan NIM 1905965 akan mempresentasikan pengelolaan strategi desain. Nah, strategi yaitu cara kita dalam mencapai suatu tujuan. Nah, dalam berbagai bidang khususnya bisnis, strategi sangatlah diperlukan. Selain itu, mengelola strategi juga tidak kalah penting untuk mencapai tujuan yang telah kita tentukan tadi. Nah, dalam desain sendiri biasanya desain tuh selalu dikesampingkan dalam hal bisnis, padahal jika menggabungkan bisnis dengan desain itu merupakan hal yang sangat-sangat menguntungkan. Maka itu diperlukan pengelolaan strategi yang tepat untuk desain. Yang pertama ada identifying opportunities for design. Peluang proyek desain biasanya muncul dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal di sini yaitu melalui klien, sedangkan eksternal seperti masyarakat yang konteksnya sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Peluang desain yang datang dari internal seperti perusahaan atau brand, contohnya yaitu merek, strategi perusahaan, strategi operasionalnya, lalu bisa muncul juga melalui ada misalkan akuisisi perusahaan, karena mereka tuh akan melakukan branding ulang sehingga hal tersebut dapat menjadi opportunities untuk desain. Yang kedua ada understanding the audience and market. Memahami audiens merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan suatu desain. Ketika kita akan membuat suatu desain, kita harus mencari calon audiens mana yang sekiranya tepat dengan desain yang akan kita buat. Setelah menemukan audiens, kita harus memahami karakteristik dari audiens tersebut. Kita harus mencari tahu apakah calon audiens dapat menikmati desain kita dan apa yang mereka sukai dan tidak sukai dengan cara melakukan research apa yang mereka inginkan. Desain yang dibuat harus mempertimbangkan karakteristik calon audiens. Kita tidak bisa berharap audiens akan memahami langsung arti dari desain kita karena harus dipikirkan lagi. Audiens itu memiliki background yang sangat berbeda-beda sehingga butuh waktu untuk mempercayai kita. Dengan menggunakan strategi yang baik, waktu dan kerja keras, maka kita akan mendapatkan audiens yang lebih luas. Di bawah ini merupakan cara untuk memahami audiens dan pasar. Pertama, lakukan riset. Kedua, perhatikan pesaing. Ketiga, carilah persona dari pelanggan tersebut. Lalu keempat, kenali klien secara pribadi. Lalu ada interpreting client and customer needs. Nah, memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh klien merupakan hal yang sangat-sangat menguntungkan. Karena jika kita terlalu mudah mengasumsikan apa yang sebenarnya klien inginkan, nantinya akan terjadi kesalahpahaman atau ketidaksesuaian. Maka dari itu kita harus meluangkan waktu untuk memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh klien. Dengan mengetahuinya, maka kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan klien dan meminimalisir ketidaksesuaian tadi. Nah, berikut ada beberapa cara agar berhasil berkomunikasi dengan klien dengan baik. Pertama, dengarkan apa yang mereka katakan dan penuhi apa yang sebenarnya mereka inginkan. Sebelum melakukan misalkan suatu project design, kita harus mendengarkan apa yang mereka inginkan dengan project tersebut dan sebisa mungkin memberikan apa yang mereka inginkan. Lalu kedua, lakukan pertemuan atau rapat di tempat yang tenang dan sunyi karena dalam menerima informasi atau bertukar informasi kita harus fokus, dan tempat yang tenang dan sunyi merupakan tempat yang sangat pas sehingga akan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Lalu ketiga, ketika klien mengungkapkan apa yang mereka inginkan, kita harus ulangi apa yang kita cerna dari apa yang diinginkan klien untuk memastikan bahwa apa yang kita pikirkan dan apa yang klien pikirkan itu sama. Lalu yang keempat, tawarkan opsi yang berbeda dan lebih baik kepada klien. Nah, jika kita memiliki opsi yang lebih baik untuk klien, kita sebaiknya mengutarakannya kepada klien agar untuk kebaikan klien itu tersendiri. Kelima, sebisa mungkin hindari menolak keinginan dari klien.
Jadi dibandingkan kita menolak, sebaiknya kita memberikan opsi lain dan memberitahu klien apa yang kita bisa lakukan. Lalu keenam, buatlah keputusan bersama. Kita harus melibatkan klien dalam berbagai atau mengambil keputusan. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita tanya dulu apakah ini sesuai, apakah dia setuju, atau mereka memiliki ide yang lebih baik. Lalu ada auditing the use of design. Audit desain merupakan kegiatan meneliti semua tampilan visual dan branding yang dikenakan oleh perusahaan. Audit desain dilaksanakan dengan mengumpulkan semua elemen visual dan merek yang telah diciptakan oleh perusahaan. Setelah itu dibuat laporan hasil analisis yang nantinya akan dipresentasikan kepada klien. Keuntungan dari desain audit adalah mampu menyusun strategi yang baik dan dapat menghasilkan. Lalu ada establishing the design strategy. Desain strategi sangat krusial dalam pengembangan awal suatu produk. Maka dari itu, dibutuhkan strategi yang dapat memudahkan pengembangan suatu produk. Berikut merupakan hal-hal yang dapat memudahkan strategi desain, yaitu 1. Tentukan target konsumen atau pelanggan. 2. Tentukan lalu pertimbangan strategi bisnis. Dan 3. Tentukan tujuannya. Lalu ada promoting and selling the design strategy. Promosi merupakan komunikasi yang telah ditentukan untuk digunakan dalam rencana pemasaran. Penelitian dilakukan dengan riset pasar yang detail, segmentasi, biaya perusahaan besar akan memilih promosi berskala nasional, apalagi perusahaan yang mereknya sudah dikenal oleh masyarakat, sedangkan perusahaan yang kecil dan mini mereka akan memilih memasarkan produknya secara manual. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemasar adalah mengembangkan strategi komunikasi pemasaran. Strategi akan menentukan konsumen dan cara terbaik untuk menjangkau konsumen. Proses ini disebut bauran pemasaran. Proses tersebut berjalan melalui langkah-langkah berikut. Pertama, segmentasi. Kedua, penargetan. Ketiga, posisi. Keempat, mengembangkan pesan. Lalu ada planning for long-term growth. Banyak perusahaan yang sudah mengetahui apa yang ingin mereka capai dan ingin mengembangkan bisnis mereka, namun sedikit perusahaan atau pengusaha yang memikirkan jangka panjang atau perkembangan di masa yang akan datang. Rencana yang strategis dapat membantu kita untuk fokus terhadap usaha dan menyatukan tim kita untuk mencapai tujuan jangka panjang. Berikut ini ada langkah yang dapat membantu pertumbuhan atau growth dalam long term. Pertama, jaga keuntungan. Kedua, tingkatkan penjualan dari pelanggan kita yang sudah ada. Ketiga, hargai setiap hubungan yang ada. Keempat, bangun hubungan baik dengan orang lain. Lalu jangan mempekerjakan orang jika kita tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka kerjakan. Lalu buat bisnis kita itu sebisa mungkin menyenangkan. Lalu jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Yang terakhir, buatlah rencana jangka panjang. Kesimpulannya, pengelolaan strategi sangat penting di berbagai bidang, salah satunya desain. Pengelolaan strategi yang baik mampu mengatasi berbagai perubahan, baik perubahan internal yaitu perubahan di dalam perusahaannya maupun eksternal yang ada di masyarakat, dan mampu dijadikan pedoman. Sehingga kita harus mampu mengelola strategi dengan baik agar semua berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.